Tes tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Waalaikumsalam, Puan Lamlaran. Oke, sudah oke ya. Sebentar, saya mau bagikan linknya. Oke, sudah tidak masalah ya. Sebentar. Oke, sudah bisa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Oke, sebelum saya memulai pembelajaran bahasa Arab komunikasi kita pada tengah hari ini, sebelumnya saya ingin meminta maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan atas batalnya pembelajaran kita pada hari Senin dikarenakan laptop dan handphone saya pada saat itu sedang lagi ada masalah. Tengah lagi ada masalah, dia error. Sudah saya coba live 3 kali dan wallahu a'lam dia gagal live atau tidak boleh live. Jadi saya mohon maaf sebelumnya kepada tuan-tuan dan puan-puan atas tidak jadinya live pada hari Isnin. Dan untuk hari Selasa ini kita akan bahas lagi. Kita akan mulai pembelajaran yang seharusnya kita pelajari hari Senin itu ke hari ini. Berarti ini adalah siri keempat kita mempelajari bahasa Arab komunikasi. Waalaikumsalam, Puan Salmah. Terima kasih ya, tetap datang di pembelajaran kita ini walau dalam keadaan ala kadarnya saja. Oke, teman-teman dan puan-puan. Pada hari Jumat kita telah belajar permasalahan yaitu haza dan hazihi, betul? Nah, teman-teman dan puan-puan, haza dan hazihi ini bermakna sama-sama ini. Tapi untuk penggunaannya dia itu berbeza. Haza ini untuk kata nama laki-laki dan hazi ini untuk kata nama perempuan. Kata nama laki-laki yaitu muzakkar, contohnya seperti masjidun, kitabun, dan contoh kata nama perempuan misalnya madrasatun,
dan apa ya? Sajadatun. Seperti yang ada di belakang saya ini, sajadatun. Oke. Nah, pada tengah hari ini kita akan melanjutkan materi kita akan melanjutkan bahan pembelajaran tentang yang berkaitan dengan ismun atau kata nama. Kali ini kita akan belajar yang namanya tilka, zalika, dan tilka. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Puan Zahara. Nah, seperti yang telah kita tahu, haza ini bermakna ini, tapi untuk lelaki, dan hazi ini bermakna ini untuk perempuan. Nah, untuk kita, kenapa kita mempelajari haza dan hazi ini? Untuk kita bisa dapat memperkaya lagi kosakata kita dalam bahasa Arab. Bagaimana cara kita bisa memperkaya kosakata kita dengan menggunakan dua kata tanya ini, yaitu ma atau artinya apa dan a artinya apakah. Nah, untuk penggunaannya seperti yang kita telah pelajari sebelumnya. Waalaikumsalam Puan Khairani. Seperti kita ambil contoh haza masjidun. Nah, kalau untuk contoh muannas boleh kasih beri contoh tak tuan-tuan dan puan-puan? Misalnya hazi apa? Hazi apa? Ada yang boleh kasih contoh tak? Untuk hazi ada yang boleh kasih contoh tak? Kita pakai hazihi sayyaratun. Okey, hazihi kita pakai saja contoh dari Puan Salmah ya, lebih apa? Biar kita lebih bila kita lebih mudah, biar boleh kita lebih mudah memahami, kita pakai contoh yang mudah saja, yang mudah kita sering dengar. Madrasatun. Contoh dari Tuan Senjakala ini bagus, hazihi sayyaratun, tapi mungkin kebanyakan kita tak tahu ya apa itu arti sayyaratun. Kita pakai madrasatun ya, arti sekolah ya. Nah, kalau kita nak bertanya di sini, ma haza? Nah, ada jawabannya. Contohnya haza masjidun. Dan ma hazi? Hazi madrasatun. Seperti ini kan kita pakai sebelumnya. Nah, untuk tilka dan zalika, sebelum saya nak majukan ke materi kita, ada tak yang tahu arti zalika dan tilka sebelumnya? Siapa tahu? Udah ada yang tahu kan dari tuan-tuan dan puan-puan? Nah, ayo, ada yang tahu tak? Zalika dan tilka ni apa maknanya?
Apakah dia sama maknanya? Ataukah dia berbeza maknanya? Okey, terima kasih Puan Radin. Zalika artinya itu, betul. Puan Lam. Zalika artinya itu. Nah, arti tilka apa tuan-tuan dan puan-puan? Nah, betul Tuan Sanjakala. Zalika artinya itu dan tilka artinya itu, tapi mereka sama seperti haza dan hazihi, itu berbeza di penggunaannya, yang itu zalika untuk laki-laki, lelaki, dan itu tilka untuk perempuan. Okey. Tapi apa perbezaan penggunaannya? Biasanya haza dan hazi ini kita gunakan untuk kata sebagai dia kata tunjuk yang dekat. Misalnya, saya lagi dekat sama sajadah ni. Kita pakai hazihi sajadatun. Atau saya lagi di dalam surau ni. Kita pakai, kerana surau itu lagi dekat sama kita, kita pakai haza masjidun. Tapi bagaimana kalau sebuah benda, kita misal contoh sini kita ambil buku sini. Bagaimana kalau buku ini ternyata jauh dari kita, bukunya jauh dari kita. Kita tunjuk zalika kitabun. Seperti itu contohnya, ya. Ketika benda itu berada jauh dari kita, kita nak tunjuk dia zalika kitabun. Okey, boleh faham tuan-tuan dan puan-puan? Dia sama penggunaan, sama-sama hazah dan hazi, cuma dia tu berbeza di jarak daripada kata nama yang kita gunakan itu. Okey. Terima kasih untuk jawapannya, Puan Zara, Puan Lam, Puan Salma. Terima kasih. Okey. Untuk muannas, kita misal pakai, kita pakai tilka. Tilka misalnya sajadatun. Sajadatun. Ketika saya pegang ini sajadah, dia menggunakan apa tuan-tuan dan puan-puan? Zalika ke, haza ke, hazihi ke, atau tilka? Ketika saya pegang ini, sebuah sajadah ini, dia pakai apa kata tunjuknya tuan-tuan dan puan-puan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Puan Azimah. Okey. Kalau saya pegang ini, saya lagi dekat dengan sebuah sajadah, dia pakai apa tuan-tuan dan puan-puan? Saya lagi pegang ni, saya lagi dekat dengan sajadahnya, dia pakai hazakah, hazihikah, zalikakah, tilkakah? Betul, dia pakai hazi. Terima kasih jawapan Puan Zahra, Puan Lam dan Puan Salmah. Tetapi kalau misalnya saya letak dia di atas kursi ni, tu saya jauh dari itu. Saya jauh dari sajadahnya. Kita pakai apa? Kita pakai apa? Hazakah, hazihikah, zalikakah, tilkakah? Terima kasih jawapannya. Betul Puan Radin, betul Puan Lam, betul Puan Lamara. Kita pakai tilka. Berarti sudah paham ya tuan-tuan dan puan-puan? Ketika kata nama atau benda yang kita tunjuk itu dekat,
kita pakai haza atau hazi. Ketika benda itu jauh, kita pakai zalika atau tilka. Ketika benda itu benda kata nama laki-laki, kita pakai haza atau zalika. Ketika benda kata nama itu perempuan, kita pakai hazi atau tilka. Nah, boleh paham sampai sini tuan-tuan dan puan-puan? Boleh paham? Paham, Puan Nazima. Alhamdulillah, sudah paham ya? Oh, tak tampak. Kita agak miring sikit. Nah, faham, Puan Sama. Alhamdulillah, sudah paham ya? Nah, seperti dengan haza dan hazi, kata zalika dan tilka ini kita gunakan untuk kembali memperkaya kosakata kita terhadap bahasa Arab. Dan penggunaannya pun tak jauh berbeza. Kita nak pakai ma atau a. Kita nak pakai ma atau a, sama saja. Seperti kita pakai contoh, kerana kita sudah pakai ma di sini kan. Kita pakai a. Contoh pakai contoh a. Misalnya kita tahu ini ni, apa kita pakai contoh ya? Zalika misalnya kita pakai azalika kitabun saja itu, okey? Azalika kitabun. Nah, sama seperti haza dan hazi, dia ada dua bentuk jawaban, ada negatif dan ada positif. Kalau positif dia pakai na'am, kalau negatif dia pakai la. Nah, na'am, zalika kitabun. Kalau la misalnya dia salah, kita bisa mungkin la dia salah, dia ternyata yang dimaksudkan itu sebenarnya kata perempuan. Nah, kita pakai la, kita tolak jawaban, kita tolak pertanyaan dari si penanya, kita jawab dengan membetulkannya. Misalnya la tilka sajadatun. Sebenarnya yang ditunjuknya tu sajadah, tapi dia kira itu adalah buku. Kita benarkan la tilka sajadatun. Nah, begitu pula dengan pertanyaan untuk tilka, kita pakai tilka madrasatun misal. Nah, bisa jawabannya positif, bisa jawabannya negatif. Nah, tilka madrasatun jawabannya, kalau dia misalnya betul, na'am. Tilka madrasatun. Kalau dia negatif, la. Misalnya, la zalika masjidun. Nah, okey.
Assalamualaikum Ustaz, pimpinan At-Taqwa dan sahabat semoga dalam pilihan Allah selalu. Amin, Puan Roziah, terima kasih atas doanya. Okey, nah kita jelaskan kembali. Untuk kita bisa memperkaya kosakata kita, kita boleh, terutama untuk dalam perihal kata nama, kita boleh menggunakan haza, hazi, zalika dan tilka. Contohnya kita pakai ma, apa? Kita nak tanya langsung, soalnya kita tak tahu bahasa Arabnya kata ini apa. Nah, kita boleh tanya langsung, ma haza atau ma zalika. Kalau kita misalnya ragu ini kata, kita kan tak tahu bahasa Arabnya, jadi kita tak tahu juga itu kata nama laki-laki ataukah kata nama perempuan. Kita pakai saja mahaza atau mazalika. Nanti untuk kita jawabnya, kita boleh membenarkannya. Entah kalau dia kata nama laki-laki, kita pakai haza atau zalika. Entah kalau dia tanya tadi mahaza, ternyata yang dia tunjuk itu kata nama perempuan. Nah, kita pakai saja. Dia tanya mahaza, kita jawab hazihi madrasatun. Tak apa. Kita betulkan di jawabannya kalau dia salah. Nah, untuk kita, misalnya kita tahu bahasa Arabnya tapi kita ragu ini betulkah bahasa Arabnya itu, kita boleh pakai azalika kitabun. Dia ada bentuk dua, ada positif, ada negatif. Naam, zalika kitabun. Kalau betul. Nah, kalau salah kita pakai la. La, tilka sajadatun. Okey, dia sebenarnya tunjuk dia fikir dalam otaknya. Zalika. Okay, di sini ada sajadah kan satu. Azalika kitabun. Nah, dia tahu bahasa Arab kitabun, tapi dia tak tahu ini kitabun kah atau tidak. Jadi dia tanya ke kita, azalika kitabun. Nah, ternyata ini bukan kitabun. Jadi kita jawab, la tilka sajadatun. Okey, sudah boleh faham tuan-tuan dan puan-puan? Nah, bahasa Arab itu tak sulit ya. Mudah saja. Kita pakai haza, hazi, zalika dan tilka. Nah, simple kan? Okey. Boleh faham tuan-tuan dan puan-puan? Kalau jawapan negatif boleh begini tak? La tilka sajadatun. Oh, mungkin maksudnya tak, ini bukan sajadah, begitu ya Puan Radin. Sebenarnya kalau untuk jawaban seperti itu terlalu bahasanya? Terlalu panjang. Jadi kita langsung saja kita tolak jawabannya, kita langsung benarkan seperti la. Tak usah kita tunjuk, tak usah kita katakan ini bukan sajadah ini. Tak usah, langsung saja kita benarkan, tidak. Ini atau itu adalah sajadah. Begitu ya Puan Radin. Assalamualaikum Ustaz dan sahabat semua. Waalaikumsalam Puan Siti Esah. Okey. So, boleh di rewind ya, boleh dibalikkan ke belakang kalau misalnya ketinggalan. Boleh saja guna mahaza, mahazi, azalika kita. Boleh. Kan kita dalam masa belajar, kita masih tak banyak hafal kata-kata nama bahasa Arab. Jadi kita pakai saja. Setelah kita mau pakai haza kah atau hazihi kah untuk bertanya, nanti orang yang jawab baru boleh membenarkan kata tunjuk kita. Kalau dia laki-laki dia pakai haza, kalau dia perempuan dia pakai hazihi. Ustaz ada pakai buku apa? Okey, Puan Roziah. Saya sebenarnya pakai buku Durusul Lughah li Ghairi Natikiyah. Tapi saya tak ambil dari sana semua. Soalnya ada yang saya ambil dari buku lain, ada yang saya ambil dari buku
buku Nahwu Al-Fatih, buku Nahwu Mudah. Saya apa? Saya pilih-pilih bahan pembelajarannya yang mana cocok dia untuk dipelajari. Jadi dia mungkin berkaitan dengan materi sebelumnya, atau mungkin ini memang harus dipelajari saat ini. Nah, saya ambil dari buku dari ini, dari buku sana, buku sini. Saya pertimbangkan ini pelajaran penting tak untuk kita pelajari saat ini. Jadi saya tak berpatok saya tak berpegang sama satu buku tak. Jadi begitu ya, Puan Rozia. InsyaAllah saya lagi dalam pengerjaan buku saya sendiri, buku bahasa Arab komunikasi saya sendiri. Tapi mungkin masih untuk beberapa minggu lagi kan, belum selesai. Alhamdulillah, Al-Fatih dan sebagainya okeylah, ini cara okey, alhamdulillah ya. Saya okey ya untuk cara saya, untuk cara saya pengambilan materi, pengambilan bahan pembelajaran sudah okey ya. Terima kasih Puan Rozia. Okey. Okey, sebelumnya sudah paham tak tuan-tuan puan-puan Zalika dan Tilka? Saya lupa tanya tadi. Saya lupa lihat komentar tadi ya. Sudah paham atau tak ya? Kami tunggu buku Ustaz. Okey, insyaAllah ya. Puan Salma, insyaAllah saya kerjakan secepatnya. Untuk referensinya juga tak jauh dari buku Durusul Lughah, buku Nahwu Al-Fatih, dan sebagian bukunya juga yang setelah saya pelajari ketika saya kuliah. Alhamdulillah faham. Okey. Maaf Ustaz, lambat masuk tadi. Okey, tak apa Puan Siti. Nanti bisa di rewind tak? Bisa di playback tak untuk ke menit awal tadi? InsyaAllah boleh faham. Terima kasih. Alhamdulillah Puan Salma. Okey, saya jelaskan sedikit lagi ya. Untuk sekalian untuk Puan Siti Osman. Okey. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, haza ini artinya ini dan hazi artinya juga ini. Penggunaannya berbezanya di mana di haza ini untuk kata nama lelaki dan hazi untuk kata nama perempuan, muzakkar muannas. Nah, mungkin tuan-tuan perempuan masih belum paham gimana cara membedakan muzakkar dan muannas. Dia biasanya untuk muannas dia ada ta marbutah, ada ta bulat di akhirnya. Kita kasih contoh sini kan. Ada ta bulat. Madrasatun, sajadatun. Ada dua contoh ya bentuknya. Ta bulatnya kalau bersambung dia bentuknya macam ini. Kalau terpisah dia bentuk macam ni. Tak tampak di sana ya. Kalau tersambung dia bentuknya macam ni. Kalau terpisah dia bentuknya macam ni. Ta marbutah. Tapi ini berlaku untuk kata nama single ya, kata nama yang bermakna untuk satu je. Nanti kita akan belajar kata nama untuk 2 orang, kata nama untuk 3 orang atau lebih. Tapi ini kita masih belajar untuk kata nama untuk 1 orang. Namanya tu mufrad. Ini berarti kita pakai madrasatun artinya dia bermakna satu madrasah saja. Sajadatun artinya satu sajadah saja. Kalau 2 sajadah dah beda nanti. Tapi nanti kita pelajari lagi ya. Nah, haza dan hazi ini kita gunakan untuk ini kata tunjuk yang dekat. Nah, untuk zalika dan tilka kita gunakan untuk kata tunjuk yang jauh. Artinya apa? Artinya benda yang kita maksudkan itu dia tu jauh dari kita. Jadi kita tunjuk saja. Zalika kitabun misal, atau tilka sajadatun, atau tilka madrasatun misal. Tuh ya.
Nah, penggunaan ma dan a-nya atau penggunaan kata tanya apa dan apakahnya sama bentuknya. Zalika, azalika kitabun. Jawabannya bisa positif bisa negatif. Naam zalika kitabun atau enggak? La tilka sajadatun. Nah, tadi kita pakai zalika, sekarang kita pakai tilka karena kalau untuk bertanya kita tak apa, kita salah untuk penggunaan zalika atau tilkanya. Kalau kita bertanya, kalau untuk jawabnya kita baru benarkan. La tilka sajadatun. Oke, sudah boleh paham ya tadi? Oke, kita masuk ke sedikit saja kita masuk ke latihannya ya. Biar kita boleh lebih paham lagi, kita pakai latihan. Misalnya latihan 1, misalnya titik-titik-titik Koryatun. Ada yang tahu tak makna koryatun, tuan-tuan dan puan-puan? Kita Koryatun. Ada yang tahu tak makna tuan-tuan dan puan-puan? Wa tilka hududullah. Itu muannas Ustaz, hadud. Nah, Puan Radin, ini sebelumnya dia ada kata. Jadi sebelumnya ada kata yang muannas sebelumnya. Jadi tilka ini bukan untuk ke hudud, bukan untuk ke hadud atau hudud ini. Jadi untuk ke kata yang sebelumnya. Jadi dan itulah misalnya dan itulah Allah itu. Seperti misalnya kita pakai madrasatun. Kita pakai madrasatun, tapi kita pakai tempat belajar. Madrasah itulah tempat saya misalnya kita pakai ini. Surau ini, surau tempat saya berada ini, itu kan sekarang juga merangkap sebagai madrasah. Kan masjidun dan madrasatun. Zalikal masjidun madrasati aidan. Nah, madrasah apa? Masjid itu madrasah saya juga, gitu. Jadi sebenarnya kata haza ini dia tuh bukan ke madrasatun tapi ke masjidun, sama seperti yang tadi. Oke? Sama seperti yang tadi. Tilka itu bukan ke hududnya tapi yang ke sebelumnya. Tapi koreksi saya kalau saya salah ya, sebisa jadi saya salah. Waalaikumsalam Puan Zainab. Oke. Nah, ada yang tahu tak arti koryatun? Setiap hari Syurahani. Oh, untuk Puan Ca, kita ada pembelajaran bahasa Arab itu setiap hari Senin sampai hari Jumat di jam 2:30. 2:30 ya. Puan Roziah. Oke, artinya betul, artinya di kampung ya. Kita di sini juga biasanya pakainya Korea aja saya. Ini artinya kampung. Nah, pertanyaan di sini, ini saya nak menunjuk kampung yang jauh di sana. Nah, kita pakai apa? Di sini kita nak tunjuk kampung yang jauh di sana. Koryatun. Nah, kita pakai apa nih? Pakai haza kah, hazihi kah, zalika kah, tilka kah? Boleh ditulis? Boleh ditulis di komentar. Saya tak tunjuk itu kampung. Nah, itu kampung itu yang jauh sini itu. Pakai kata tunjuk apa nih? Hazakah, hazihikah, zalikah, tilkakah? Betul Puan Zahra, betul Puan Lam, betul Puan Zainab. Nah, terima kasih semuanya dah bisa jawab ya. Berarti pakai tilka. Nah, pakai tilka. Kita kasih contoh lagi.
Ma. Nah, untuk jawabannya ini. Tak tahu. Ma zalika. Nah, jawabannya apa ya? Kita pakai sajadatun. Dah. Kita sini pakai matilka saja. Matilka. Nah, kita pakai di sini misalnya sajadatun. Sajadatun. Nah, di sini jawabannya zalika kah tilka kah? Atau hazakah hazihikah? Tuan-tuan dan puan-puan. Untuk jawaban dari pertanyaan ini. Matilka, apa itu? Nah, itu adalah atau pakai hazakah, hazihikah, atau zalika kah, tilka kah? Ada yang boleh jawab? Okey, betul Puan Rozia. Kita pakai tilka. Tilka. Okey, betul. Terima kasih Puan Azimah. Tak faham soalan Ustaz. Tak faham. Sama gini. Kita tanya apa itu? Jawabannya karena di sini sudah ada sajadah, kita pakai tilka. Karena mengikuti dia ini kan kata nama perempuan, dan di sini di pertanyaan dia pakai kata tunjuk jauh. Pakai zalika sama tilka, jadi kita pakai tilka sajadatun. Nah, untuk pertanyaan terakhir kita pakai A lagi. Kita pakai pertanyaannya zalika apa ya? Zalika kitabun. Sudah ya, kita sudah pakai tadi ya. Kita pakai saja atilka koryatun ya. Atilka koryatun. Nah, untuk jawaban yang positif tuan-tuan dan puan-puan, jawabannya pakai apa? Untuk pertanyaan untuk jawaban yang positif, kita pakai jawabannya apa tuan-tuan dan puan-puan? Ini kan jawaban, dia kan untuk A, dia ada jawaban positif, jawaban yang betul, dan sama jawaban yang negatif. Jawaban yang menyalahkan pertanyaan ini. Untuk jawaban positif dia pakai apa tuan-tuan dan puan-puan? Betul. Dia pakai na'am. Na'am. Apa selanjutnya? Na'am. Tilka. Nah, betul. Puan Zahra. Na'am. Tilka koryatun. Kalau jawabannya kalau pertanyaannya ternyata dia menunjukkan sesuatu yang salah, kita pakai jawaban negatif. Nah, jawabannya gimana tuan-tuan dan puan-puan? Okey, terima kasih. Betul Puan Rozia, betul Puan Azimah.
Terima kasih jawabannya Puan Salma. Nah, untuk yang jawabannya yang negatif sekarang. Boleh. Boleh tulis jawabannya. Apa jawaban yang tuan-tuan dan puan-puan pikirkan? Atilka qaryatun, yang negatif jawabannya apa? La. Nah, la. La apa nih, tuan-tuan dan puan-puan? Boleh? La apa? La tilka qaryatun. Nah, kok salah? Puan Lam, kok salah? Dia kan dah tanya atilka qaryatun. Masa kita jawab la tilka qaryatun? Bingung lah orang yang tanya. Itu itu kampung kah? Enggak, itu kampung. Nah, jadi jawabannya apa nih? Kalau pakai la tilka qaryatun berarti berarti naam, bukan la. Kalau betul itu kalau itu ternyata kampung. Boleh kita pakai contoh dari Puan Roziah. La tilka, misalnya tilka sajadatun. Tilka sajadatun. Atau contoh yang lain, la zalika masjidun, misal. Nah, seperti itu ya, tuan-tuan dan puan-puan. Ustadz, hudud jamak benda. Nah, betul. Berarti saya salah tadi ya, Puan Radit. Kata hudud itu adalah jamak benda yang tak berakal. Jadi dalam bahasa Arab untuk jamak benda tak berakal kita pakai kata itu atau ini yang muannas. Tapi nantilah kita belajar itu ya, Puan Radin. Ini udah jauh kali, udah master nih dalam bahasa Arab nih, udah sampai ke materi situ, ke bahan situ ya, udah sampai pembelajaran jauh. Nanti kita pelajari yang itu, oke? La tilka madrasatun, oke boleh itu Puan Lam. La tilka madinatun, lebih bagus lagi nih Puan Zahra. Nah, apakah itu kampung? Bukan, itu kota. Nah, lebih bagus lagi gitu ya Puan Zahra. Nah, lebih luas lagi kosakatanya nih. Oke, sampai di sini sudah boleh paham tuan-tuan dan puan-puan? Sudah boleh paham puan-puan dan tuan-tuan? Lain putus ya. Maaf apa. Oh iya, ada putus-putus tadi ya. Oke. Fahim tu. Alhamdulillah Puan Radin. Fahim tu. Alhamdulillah Puan Roziah. Alhamdulillah Puan Zahra. InsyaAllah paham. Alhamdulillah Puan Zainab. Oke, sudah paham semua ya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, karena kita sudah paham akan materi haza dan hazi, juga zalika dan tilka, untuk pembelajaran kita hari esok, kita akan belajar yang namanya kata ganti. Nah, kita sudah belajar sangat banyak tentang kata benda ya, kata nama ismun. Nah, kita nanti belajar kata nama ganti, kata ganti. Itu ada ana, nahnu dan lain-lain. Oke. Nah, untuk hari ini kita cukupkan, alhamdulillah karena sudah paham jadi hari ini kita cukupkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Roziah, Puan Siti Esah Osman, Puan Lam, Puan Kak Cha,
Puan Zahra, Puan Zainab. Terima kasih semua ya. Puan Eliza Abdul Aziz. Alhamdulillah sudah paham semua. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Puan Lam. Syukron Ustaz. Sama-sama.